Drama Destined with You menceritakan seorang pengacara tampan yang mempunyai suatu penyakit kutukan pada 300 tahun yang lalu. Leluhurnya membuka sebuah buku terlarang di mana siapapun yang membukanya akan mendapat kutukan secara turun-temurun sampai mereka menemukan obatnya. Ini dia Destined with You episode pertama. Di awal episode kita melihat rumah dukun yang berantakan dan terdapat garis polisi di sana. Di dalam rumah dukun itu ada seorang wanita yang terbaring tidak berdaya dan menganggap dirinya telah mati. Tiba-tiba ia melihat seorang pria tampan yang ia kira seorang malaikat maut. Malaikat maut itu alih-alih membawanya ke surga, ia lebih memilih memotret wanita itu di ponselnya. 6 bulan sebelumnya, wanita yang bernama Lee Hong Jo ini bekerja sebagai PNS kelas bawah yang mencoba membantu warga yang sedang protes pada sebuah konstruksi di dekat rumah mereka. Menurut mereka, semua para pekerja itu begitu bising sehingga sangat mengganggu mereka. Tapi menurut Hong Jo, setelah ia selidiki, pekerjaan konstruksi yang ada masih sesuai standar dan tidak menimbulkan kebisingan, sehingga tidak akan mungkin bisa dituntut. Jadi menurut salah satu pekerja di sana, warga hanya berpura-pura protes karena mereka ingin uang kompensasi. Alhasil warga tidak terima dan terjadilah pertengkaran. Tiba-tiba salah satu pekerja terlihat jatuh dari lantai 4. Hal tersebut membuat pekerja itu langsung tewas dengan luka di kepala yang cukup parah. Kasus itu bergulir hingga ke masa sekarang, dan yang menangani kasus tersebut pengacara tampan yang bernama Jang Sin-yu. Saat ia tengah memikirkan bagaimana caranya untuk memenangkan kasus tersebut, tiba-tiba suhu ruangan jadi dingin sekali. Kemudian muncullah tangan merah yang mencoba menggerayangi Sin-yu. Sin-yu sepertinya sudah terbiasa melihat hal tersebut. Ia hanya menyuruh tangan merah itu menghentikan tindakannya, karena ini bukan saat yang tepat. Esokan harinya, tibalah persidangan konstruksi yang dibela oleh Sin-yu melawan istri pria pekerja yang telah tewas. Awalnya, jaksa memberikan bukti banyak pekerja yang tewas selama pembangunan, di mana berarti konstruksi memang lalai dan mengabaikan keamanan para pekerja. Jaksa menuntut Hyun-soo selaku pemilik konstruksi penjara selama 10 tahun. Tapi sebelum hakim memberikan keputusannya, Sin-yu ingin istri korban memberikan keterangan sebagai saksi, di mana menurut bukti yang Sin-yu dapat, sebenarnya jatuhnya pekerja itu karena sang istrilah yang telah menghasutnya, agar mereka berdua bisa menuntut dan mendapatkan uang yang banyak, karena anak mereka sedang sakit parah dan memerlukan biaya yang cukup banyak. Ini terbukti dari riwayat ponsel teman korban yang sering ia pinjam untuk mencari tahu seberapa banyak uang yang bisa ia tuntut kepada pihak konstruksi. Sayangnya hal tersebut tidak sesuai dengan perkiraan mereka berdua, karena saat jatuh ia malah terkena besi pemotong yang tembus kepalanya hingga ia harus tewas. Akhirnya, konstruksi yang dipimpin oleh Hyun-soo memenangkan kasus itu berkat Sin-yu. Meskipun sebenarnya pemilik konstruksi itu benar-benar orang yang jahat. Ia bahkan tidak menghormati para pengacara yang telah membelanya. Namun apa daya, mereka tidak bisa berkutik karena pemilik konstruksi, Hyun-soo, klien penting dan pemegang saham utama pada firma hukum mereka. Lain tempat, seorang PNS kelas rendah yang khusus melayani keluhan publik yaitu Hong Jo pindahkan ke divisi balai kota. Sangat takut masuk tim Pak Gong karena mereka berdua punya masa lalu yang kelam. Di mana pada malam itu bulan sedang merah, tanda bisa saja besok ada hal buruk yang akan terjadi. Benar saja ketika Hong Jo bergabung ke divisi balai kota, Pak Gong sebagai kepala tim langsung mengucilkan Hong Jo. 스트레스 쓴 홍조가 조금 있습니다. 시청에 그 많고 많은 부서 중에 하필 녹지과에 하필 공소부가 팀장이 공원. Ia tidak disambut sebagaimana mestinya, tidak diajak rapat dan juga tidak diajak makan siang bersama. Namun meskipun makan sendirian, Hong Jo bisa menyegarkan matanya karena di dalam balai kota itu ada salah satu PNS tampan yaitu Hon Jae-gyeong yang sangat digandrungi oleh para pekerja wanita di sana. Suatu hari, sebuah gunung Ongjo, seorang vlogger sedang live di gunung tersebut. Ia menemukan sebuah rumah dukun terbengkalai dan di dalam sana terlihat sangat mengerikan hingga ia pun ketakutan. Tapi tiba-tiba saat mau keluar, ia malah kesandung dan terjatuh di atas sebuah pedang dan ia pun langsung tewas seketika. Orang tuanya langsung protes ke balai kota karena sudah berulang kali mereka ingin merintah menyingkirkan rumah bekas perdukunan yang angker itu. Sayangnya Pak Gong dan para pekerja di sana tidak terlalu menanggapi keluhan dari orang tua pria yang tewas itu. Dan kemudian Hong Jo menawarkan diri untuk membantu orang tua itu. Hong Jo kemudian datang ke rumah dukun itu untuk melihat situasi rumah tersebut. 이거 철거 꼭 해야겠네.
Rumah yang tidak berpenghuni, tidak diurus tersebut terdapat sebuah patung dengan mata yang mengeluarkan darah di dalamnya. Tiba-tiba Hongjo mendengar suara wanita yang berkata, "Kenapa baru datang?" Hongjo bingung di mana suara itu berasal. Lalu di sana ia melihat seorang pria berdiri di dalam rumah tersebut, dan hal itu mengagetkan Hongjo hingga ia terjatuh dan kemudian pingsan. Karena tidak kunjung kembali, rekan Hongjo, Saibyo, datang untuk melihat kondisi Hongjo. Setelah itu Hongjo melaporkan temuannya kepada kepala tim Pak Gong. Menurutnya akan susah membongkar rumah tersebut karena melihat rumah itu bukan berada di tanah pemerintah, melainkan di tanah pribadi. Dan Hongjo pun cukup kesulitan mencari siapa pemiliknya. Pak Gong lalu memberikan masukan kepada Hongjo, hingga Hongjo menemukan ide bagaimana cara cari tahu siapa pemilik tanah tersebut. Pemilik rumah dukun itu adalah Xinyu, putra sulung dari keluarga Pongsan bermarga Zhang, yang sangat tampan namun sering digosipkan memiliki kutukan yang mengerikan. Dulu Xinyu memberikan uang 300 juta kepada seseorang bernama Kim Sambong untuk mengurus rumah dukun itu. Namun sayangnya Kim Sambong malah mengkhianatinya. Ia membawa uang itu tanpa mengurus rumah yang mereka sebut kuil. Kakeknya Xinyu ingin Xinyu menuangkan minuman kepadanya, tapi tiba-tiba tangan Xinyu bergetar sepertinya ia kesakitan. Ayahnya cukup khawatir, tapi Xinyu berkata ia tidak apa-apa. Meskipun akhirnya Xinyu memeriksakan dirinya kepada dokter dan Xinyu didiagnosa stroke awal yang bisa menyebabkan lumpuh sebelah pada tubuhnya, dan mungkin ia akan kesulitan berbicara. Hongjo akhirnya mendapatkan siapa pemilik rumah dukun itu, dan ia langsung bergegas menuju tempat di mana Xinyu bekerja. Saat ia masuk ke dalam lift, tiba-tiba ia dikejutkan dengan keberadaan Xinyu yang ia kira adalah malaikat maut yang pernah ia lihat. Saat sadar, Xinyu adalah manusia biasa dan orang yang ia cari-cari. Lalu Hongjo langsung protes kepada Xinyu, tidak menelpon ambulan dan membiarkannya pingsan di dalam rumah dukun itu. Menurut Xinyu, untuk apa ia menolong orang yang telah masuk ke properti pribadinya tanpa izin? Hongjo lalu menjelaskan jika ia masuk ke sana untuk melihat-lihat rumah itu harus segera dibongkar. Xinyu menolak membongkar propertinya sendiri. Justru jika pihak Hongjo memaksa, ia akan menuntut Hongjo. Apalagi saat tahu Hongjo berasal dari pemerintah yang membuat jalan hiking ke gunung melewati propertinya. Mudah sekali buat Hongjo dituntut dan jelas ia pasti kalah dan lebih baik Hongjo pergi dari hadapannya. Saat Hongjo pergi dari tempat kerja Xinyu, ia melihat Jae-gyong. Di sana hampir saja ia tersiram air yang disiramkan oleh salah satu pendemo. Untung saja ada Hongjo yang langsung menghalangnya. Namun Hongjo langsung berlari karena sebenarnya ia cukup malu dilihat oleh Jae-gyong. Namun Jae-gyong cukup khawatir dengan Hongjo. Ia takut air yang disiram oleh pendemo itu adalah air keras dan ia tidak ingin Hongjo melakukan hal itu lagi. Malam itu Xinyu pergi bersama dengan Yun Nayeon. Nayeon ingin sekali menuntut kekasihnya itu karena telah menghilang selama sepekan. Xinyu beralasan dia sedang sibuk mengurus pemakaman keluarga. Menurut Nayeon, kekasihnya ini begitu misterius. Banyak hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan, apalagi tentang keluarganya Xinyu. Tapi Xinyu malah fokus dengan perkataan dokter kepadanya jika ia bisa saja terkena stroke sebelah. Nayeon lalu mengajak Xinyu untuk berjalan-jalan. Namun Xinyu beralasan jika ia sedang sibuk bekerja. Dengan kesal, Nayeon menyuruh Xinyu menikahi persidangan saja dengan Pak Hakim yang akan menangkap buket bunganya. Keesokan harinya, Hongjo datang ke kantor Xinyu lagi karena menurut penyelidikannya ada seorang dukun tua yang dulu tinggal di rumah itu dan ternyata dia adalah nenek Xinyu. Hongjo ingin sekali bicara dengan nenek dukun itu, lalu kemudian jika nenek itu tidak menyetujui pembongkaran rumah tersebut, ia berjanji tidak akan lagi mengganggu Xinyu. Xinyu heran mengapa Hongjo bersikeras membongkar properti miliknya. Padahal jika gagal pun Hongjo tidak akan dipecat. Dengan sedih, Hongjo lalu berkata jika ia ingin diakui oleh kepala timnya dan tidak lagi dikucilkan. Ia ingin diajak makan bersama dan tidak lagi makan sendirian. Orang-orang melihatnya makan sendiri, yang artinya orang-orang tahu jika ia dikucilkan. Mendengar hal tersebut, Xinyu lalu mengutuskan sesuatu yang mana itu adalah nomor telepon pengaduan perundungan di tempat kerja dan juga nama rumah sakit tempat neneknya dirawat. Hongjo pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit itu dan kemudian tiba-tiba Xinyu mendapat kabar dari Hongjo jika nenek dukun mengizinkan pembongkaran. Xinyu bingung bagaimana bisa neneknya itu memberikan keputusan secepat itu. Ia langsung mendatangi neneknya dan di sana nenek dukun itu berkata jika Xinyu telah membunuhnya. Pemilik tangan merah yang sering membelai Xinyu dan semua yang diderita Xinyu, penyakit atau apapun itu, semuanya akan berakhir karena si pemilik kotak kayu telah datang. Hari yang cerah menghiasi doa bersama keluarga Xinyu. Sebelum pembongkaran rumah dukun itu dimulai, Hongjo
Hongjo sadar ternyata Shin-yu adalah pria unik dari keluarga yang unik pula. Lalu Hongjo pulang dengan perasaan gembira karena ia sukses menyelesaikan pekerjaannya. Tapi saat ia mencari Pak Gong dan juga rekan-rekannya, ternyata mereka sedang minum-minum bersama untuk merayakan keberhasilan pembongkaran yang dikerjakan oleh Hongjo, tanpa membawa Hongjo bersama mereka. Sementara itu, saat pembongkaran itu dilaksanakan, Shin-yu melihat sebuah kotak kayu yang ditanam di dalam tanah di tengah-tengah rumah dukun itu, lalu ia mengambilnya. Karena menurut nenek dukun, kotak kayu itu milik wanita yang ada di dalam pikiran Shin-yu. Di lain tempat, Hongjo pun langsung menangis, mengingat ia tetap dikucilkan meskipun sudah bekerja keras. Tiba-tiba dari belakang Shin-yu melihat Hongjo menangis. Hanya saja Hongjo langsung malu dan menyuruh Shin-yu pergi dari sana. Tapi Shin-yu ingin Hongjo pergi bersamanya dan ikut dengan